Mau rebutan atau satu-satu ini? Boleh salah satu kali Boleh. ya. Untuk siapa dulu? Yukiko. Boleh. Yukiko. Yukiko. Mudah-mudahan bisa ya. Coba bacakan surah Al-Waqiah ayat 5. Al-Waqiah Al-Waqiah ayat 5. Lanjut Abi Amir, silakan Abi Amir. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Zayan, luar biasa. Hafalan kamu kuat. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Semoga Zayan tetap menjaga penampilan kamu lebih baik lagi ya. Amin. Arfan, Masya Allah. Tadi Dewan Juri terlena mendengarkan irama kamu sampai Kak Nabila hampir nggak mau nyetop ya. Sampai hampir selesai. Masya Allah terlena dengan Arfan. Jadi Arfan nanti kalau baca Quran seperti tadi ya, jangan nunduk. Ya, pandangannya ke depan. Halo Arfan, siap? Siap. Masya Allah, luar biasa. Yukiko, kalau ini tadi Yukiko melaksanakan sujud tilawah ke Arfan. Karena memang ayatnya ayat sejadah. Ya. Nah, kalau sujud tilawah ya, langsung sujud aja ya, nggak usah duduk dulu, langsung sujud. Ya kalau sedang sholat, kamu langsung sujud. Atau kamu sedang nggak sholat, langsung sujud. Dan tidak perlu ada salam karena bukan sedang sholat. Salam itu hanya untuk ketika sholat. Oke, terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Kita menuju ke juri terakhir kita, Ustadz Kasefer, silakan Ustadz. Ya, Irfan, Masya Allah, Yukiko, Arfan sama Zayan. Yukiko, Arfan, Zayan. Iya betul. Nah, Masya Allah penampilannya keren banget, Ustadz bahagia banget. Insya Allah inilah penerus-penerus Islam yang akan melanjutkan dakwah. Masya Allah, intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Allah akan memperbaiki kehidupan kita, mencukupi kebutuhan kita. Jadi nak, sayang tadi Ustadz senang banget sama bacaannya Arfan tentang surat Ar-Rahman. Ustadz jadi ingat kisah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia? Ini sahabat yang badannya kurus. Ya, badannya kurus, kecil dia. Satu saat para sahabat lagi ngobrol yang lain, yuk di antara kalian saya mau kasih tantangan, siapa yang berani baca Quran di depan kafir Quraisy. Karena dulu orang Islam sedikit. As-sabiqunal awwalun, orang Islam itu cuma sedikit. Yang masuk Islam kalau ketahuan dipukul, dibunuh bahkan. Akhirnya yang memberanikan diri siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang ke Ka'bah. Orang kafir Quraisy Mekah lagi pada ngumpul. Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman ke Irfan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lagi baca itu orang-orang kafir Quraisy memukuli Abdullah bin Mas'ud, dipukuli karena mereka nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan dakwah, dipukulin. Sambil dipukulin dia baca lagi Ar-Rahman. Jadi gitu Irfan. Jadi kita baca Quran gak ada yang pukulin kita. Kita baca Quran gak ada yang menghalangi kita. Gak ada yang bahkan membunuh kita. Tapi dulu para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, baca Quran dipukulin, digebukin. Maka kalau kita umat Islam gak baca Al-Quran, malu kita dengan sahabat Nabi dulu yang rela dipukulin sambil baca Quran. Allahu Akbar ini. Ya, sudah aman, kondusif. Masa masih tidak baca Al-Quran gitu ya? Dan bahagia. Orang yang baca Quran itu pasti hatinya bahagia. Kenapa? Afdalul zikri qiraatul Quran. Zikir terbaik adalah baca Quran. Dan orang yang zikir Allah janjikan bahagia. Insyaallah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah dan sebaik-baik zikir adalah baca Quran, hatimu pasti bahagia. Wahai yang lagi sedih, wahai yang lagi galau, wahai yang lagi stres, kembali baca Quran, stresmu hilang, masalahmu akan Allah berikan jalan keluar. Terima kasih Dewan Juri, Masya Allah. Selalu ada ilmu baru setiap hari ya. Terima kasih. Katanya Kak Salma penasaran juga dan kemampuan adik-adik ini ya. Kak Salma mau mengetes sapaan kalian, boleh nggak? Boleh ya? Coba Kak Salma silakan. Mau rebutan atau satu-satu ini? Boleh salah satu kali Boleh. ya. Untuk siapa dulu? Yukiko. Boleh. Yukiko. Yukiko. Mudah-mudahan bisa ya. Coba bacakan surah Al-Waqiah ayat 5. Al-Waqiah Al-Waqiah ayat 5.
Wabussatil jibalu bassa. Betul. Betul, alhamdulillah. Zayan sekali Zayan. Zayan. Coba bacakan surat An-Nazi'at ayat 10. An-Nazi'at ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Betul. Masya Allah. Arfan. Coba surah Al-Mulk ayat 6. Al-Mulk 6. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Masya Allah. luar Masya biasa. Allah, alhamdulillah. Hebatnya anak-anak Irfan nih. Ya udah kalau gitu, tunggu penilaian Dewa Juri ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wih, kasih nih Kak. Oke. Bagaimana melihat tadi? Masya Allah ya, Masya Allah. hebat ya. Luar biasa. Dengan gaya masih anak-anak, Iya. tapi kemampuannya di atas rata-rata. Betul, setuju. Luar biasa ya. Ini alhamdulillah Hafiz Indonesia itu selalu menemukan anak-anak ajaib kalau saya sebutnya tuh. Ini tidak semua anak di usia mereka bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Ayat berapa bisa langsung, luar biasa. Aduh, kalau masa kecil dari Kak Salma Iya. bagaimana dulu? Mengaji pasti ya Iya. sama keluarga ya. Kecil-kecilnya juga mungkin dulu ngaji sama teman-teman gitu kan, berangkat bareng sore-sore gitu kan. Terus habis itu apa ya? Melihat teman-teman adik-adik yang ada di sini tuh kayak dulu Ingat masa lalu. beneran kayak sore-sore nih ya Ke madrasah. harus dimarahin dulu nih kalau saya dulu kan sama teman-teman karena pengennya main. Iya. Tapi berbicara dan masa lalu, mohon maaf mau bertanya. Berjilbab dari usia berapa? Usia pokoknya di bangku SMP. Ya, Iya dia bangku SMP sih. SD memang belum wajib juga SD ya. belum. SMP pun memang sebetulnya belum masuk akil balik tapi sudah mulai belajar menutup Sudah. aurat. Iya. Jadi pada saat itu memutuskan untuk berhijab awalnya mama dulu. Aku diajak sama mama, nanti dulu mama. Oh mama gitu. belum berjilbab sebelumnya? Belum. Mama pakai jilbab. Mama pakai jilbab. Terus? Habis itu akhirnya berjalannya waktu tuh ada satu hal lah yang memang aku lihatnya tuh ada di sosial media lah. Sampai akhirnya menyadarkan bahwa kayaknya memang harus berhijab deh gitu. Apa satu hal itu kalau mau bercerita? Iya. Jadi ini kalau misalnya salah boleh dibenarkan. Jadi ada kata-kata tuh bahwa kalau misalnya anak perempuan dari seorang ayah kalau misalnya tidak berhijab itu satu helai rambut saja itu bisa mengantarkan beliau ke neraka. Dan itu membuat saya kayak, aduh papa saya gitu kan. Terus akhirnya ya udah dari situ akhirnya mulai pengen berhijab. Gitu. Saking sayangnya sama orang tua, Betul. tidak mau orang tua menderita di akhirat kelak. Hanya karena tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan kita Allah. Dari situ saja. Dari situ. Akhirnya seterusnya kayak basket, nyanyi, pakai hijab. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Kak Salma. Karena bilang, sebetulnya seperti ini. Ketika kita menggunakan penutup aurat di lingkungan yang memang misal pesantren atau sekolah yang mewajibkan pakai jilbab, wajar. Tapi ketika menggunakan jilbab tapi di lingkungan yang tidak terlalu kondusif untuk memakai jilbab, itu luar biasa, betul kan Nabila? Ya, jadi ini mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya. Amin. Dimana kalau misalnya mungkin seperti Kak Irfan tadi mengatakan kalau memang wajar ya kalau kita di lingkungan yang pesantren atau dari keluarga yang lebih ke agama itu mereka mengenakan jilbab dan itu bagi yang teman-teman yang mungkin di lingkungan yang tidak sama sebenarnya
kembali lagi mengenaikan hijab adalah perintah dari Allah. Ya, gitu. Gimana kalau misalnya di lingkungan seperti Kak Salma itu butuh apa ya, effort ya. Dari diri sendiri yang pertama, yang kedua dari lingkungan juga yang dimana kadang-kadang tidak semua yang di sekitar kita menerima. Ada mungkin yang melihat, ngapain pakai jilbab gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hijrah, itu pasti banyak tatapan-tatapan seperti apa, atau misalnya merendahkan, meremehkan, dan disitulah kita berjuang. Ya. Kita berjuang dan disitulah jihad kita. Apalagi di dunia yang seperti Kak Salma, itu banyak godaannya, tapi disitulah berjuang. Dan disitulah nilai jihad kita, insya Allah dengan kita tetap istiqomah dengan apa yang Allah katakan, kita panut apa Allah katakan, insya Allah situlah kita syiar kita, dakwah kita di situ insya Allah. Dan ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang berproses berhijrah, jangan ditekan, jangan terlalu banyak tuntutan, namanya proses. Dirangkul, disupport. Kadang-kadang banyak yang curhat ke saya juga karena bilang di puncak karirnya tiba-tiba dia mengenakan hijab, banyak dari netizen lah, kok masih gitu, kok. Yeah. Hanya dia mental. Betul. Istiqomah menggunakan jilbab perlu diiringi dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita hanya ya sudah, karena mungkin tren sekarang atau viralnya sekarang adalah mengenaikan jilbab dengan berbagai macam gaya dan lain sebagainya. Tapi untuk menguatkan itu semua harus ada ilmunya. Maksudnya kita harus misalnya sering mendengar ada ustadz yang kita konsultasi, ada guru yang kita membimbing kita agar kita tetap istiqomah dalam kita tetap kokoh dalam menurut Allah. Dan justru ketika terjun di lingkungan yang tidak kondusif untuk melakukan kewajiban apapun, justru mudah-mudahan kita mewarnai, bukan diwarnai. Ya itu awal karir aku kan alhamdulillah di lingkungan keluarga yang benar-benar dididik agamanya cukup taat. Ketika masuk ke dunia entertainment awal-awal, sholat, sholat, baca Quran, kok hebat banget bisa baca Quran, kok hebat, ya ini mah menurut kita ya harus dan biasa gitu. Iya, betul. Ternyata ya udah alhamdulillah. Bahkan ada beberapa justru yang akhirnya bertanya-tanya, minta bukunya. Alhamdulillah sekarang justru sholatnya mungkin lebih rajin daripada saya mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih loh Kak Salma ceritanya. Karena beliau juga terima kasih supportnya. Selalu ada cerita, selalu ada inspirasi di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran.